Kabar teman-teman? Selamat siang semuanya. Sudah lama kita tidak informasi mengenai ekoenzim, ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ingin sekali berbagi tips dan triks untuk pemakaian ekoenzim dengan takaran atau dosis yang tepat. Jika teman-teman menerima sampel, ya, tentu saja kita harus perhatikan botol labelnya ini tentu biasanya diberikan takaran dosisnya ya. Jika tidak, kita pun bisa melihat dari yang dikirim oleh teman-teman kita melalui WhatsApp, ada PDF-nya juga bahwa dosis pemakaian itu penting. Yuk kita kupas habis, ada 17 ya di sini yang perlu kita pelajari bersama. Mulai dari contoh ya, tips dan triksnya ini, bagaimana cara kita pemakaian yang tepat. Yuk, nomor 1 kita akan belajar sama-sama yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Membersihkan kompor dan area dapur, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang tertulis di sana adalah apakah ingin memakai dengan ekoenzim dicampur sabun dan campurkan air, ataukah hanya ingin mengelap-ngelap saja, ya, seperti mengelap mejanya, kompornya, maka tinggal campurkan air dan ekoenzim. Dan jika ibu-ibu punya, ya, termasuk bapak-bapak juga di sini ya, yang punya botol spray, kita bisa campurkan di sini. Sini kan tertulis 1:1:5. Maka ekoenzim dengan sabunnya, atau kalau tidak mau pakai sabun pun bisa langsung ekoenzim dengan airnya perbandingan 1:5. Tapi langsung disemprotkan, dan kalau sudah tercampur air hanya bisa dipakai dalam waktu 3 hari. Jadi tidak perlu bikin besar-besar ya. Nah, beberapa tips yang sudah teman-teman lakukan juga mungkin adalah membasahi lapnya, lalu tinggal disemprotkan. Jadi ini diisi dengan ekoenzim murni di bagian area yang contohnya di kompor ataupun di meja yang kita ingin lap. Lalu yang kedua adalah mencuci piring. Nah, mencuci piring pasti dengan sabun toh. Nah, kalau dengan sabun maka, nah ini contohnya ekoenzimnya setengah ya. Karena di sini tertulis 1:1:5. Berarti 1 bagian ekoenzim, lalu nanti kita yang kosong ini akan isi dengan sabun cuci piring yang kita punya ya. Lalu kita aduk rata. Nah, ini semua akan bisa tahan lebih lama ya. Kemudian kalau ingin dipakai saat mencuci piring, maka tinggal tambahkan air ya. Tinggal tambahkan air. Contohnya kalau kita sudah campur nih tadi ini dengan sabun cuci piring yang sudah diisi setengah, kita campurkan 1 bagian, lalu airnya kita boleh tambahkan, di sini tertulis 5 bagian. Nah, boleh campurkan 5 ya. Nah, untuk busa yang lebih banyak, maka kita bisa pakai sabut yang kita punya untuk cuci piring ya. Nah, atau yang kedua kita bisa gunakan lerak. Nah, teman-teman yang sudah fermentasi kedua dengan lerak, itu ekoenzimnya bisa diganti dengan fermentasi kedua lerak ya. Jadi dia lebih berbusa, dan dibantu lagi dengan tambahan ini ya, sabut seperti ini supaya dia lebih berbusa. Karena apa? Kadang-kadang kita sudah terbiasa dengan busa yang banyak. Jadi kadang kalau tidak ada busa banyak rasanya seperti belum mencuci piring ya. Padahal belum tentu dengan busa yang banyak itu menjamin kebersihan ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mencuci pakaian. Nah, sama juga ya. Jadi kita punya ekoenzim ya, atau punya fermentasi kedua lerak, lalu ditambahkan deterjennya. Nah, di sini adalah campuran softener dan juga deterjen cair ya, yang sudah 2 in 1. Nah, ini kita campurkan 1:1 ya. Nah, 1:1 seperti itu. Atau yang sudah punya lerak juga boleh ya. Jadi 1:1 dengan deterjen kimia yang kita punya. Nah, kenapa teman-teman di sini kita masih mencampurkan yang kimianya? Proses pelan-pelan kita merubah gaya hidup kita. Mulai dari sabun cuci piring ya, semua sabun cuci tangan, sabun deterjen. Jika kita masih yang terbiasa masih full misalnya ya, masih full yang
mana kimia di sini. Kalau selama ini kita masih pakai yang full, oke, sekarang kita pelan-pelan masukkan dengan yang ekoenzim ya, ataupun yang lerak setengah-setengah. Nah, lama-lama kurangi lagi, deterjennya kurangin lagi, hanya pakai 1/4, lebih banyak yang ekoenzimnya. Lalu lama-lama nanti teman-teman pasti bisa pakai semuanya dengan yang lerak ya, pakai yang lerak, atau bahkan ada juga ibu-ibu yang mencoba dengan semuanya ekoenzim ya. Jadi nggak lagi pakai deterjen ataupun sabun kimia ya. Semua butuh proses ya teman-teman. Selamat dan semangat terus. Oke, terus yang keempat, kita juga diajarkan untuk mengepel lantai dengan ekoenzim. Nah, jadi mengepel lantai dengan ekoenzim ini seperti pengganti dari cairan pembersih lantai yang lain. Kita tinggal siapkan ember, lalu kita masukkan 1 atau 2 ini ya, pencetan pump, sudah cukup mengepel lantai. Di sini ya. Kemudian nomor 5 adalah membersihkan kamar mandi atau kloset. Nah, di sini tertulis dengan ekoenzim murni ya. Nah, saya punya selain ekoenzim murni, karena saya sudah F2 dengan lerak ya. Jadi saya mencampurkan ekoenzim ini ya, yang lerak ini, yang bagian dedeknya, bagian bawah ya. Jadi sangat sekali padat ya, lebih berwarna, lebih kental ya, dan sudah pasti berbusa karena dari lerak ya. Nah, jadi teman-teman, kita mudah sekali menggunakan ini. Atau kalau yang belum punya tidak apa-apa, belum punya F2 lerak, pakai saja bagian yang bagian bawahnya ya, bagian dedeknya dari ekoenzim murni itu ya. Oke, dan dibiarkan sebentar. Kalau yang bandel itu dibiarkan sebentar baru disikat, bagus banget, bersih banget ya. Lalu nomor 6, ada membasmi pestisida, herbisida, insektisida pada sayuran ya. Nah, teman-teman, di sini mencuci sayur ya. Jadi tetap siapkan dengan ekoenzim murni. Di sini ditambah airnya 1 baskom ya. Jadi ekoenzim 1 tutup botol, airnya 1 baskom, kita masukkan sayuran-sayuran kita dan biarkan direndam 45 menit ya. Kalau mau dibilas lagi boleh, enggak juga enggak apa-apa ya, jangan khawatir. Kemudian ditiriskan, masukkan ke kulkas, atau mau langsung masak juga oke. Tapi sebelumnya sayurnya dicuci bersih dulu ya, cuci bersih dulu lalu baru direndam ekoenzim, itu lebih bagus. Kemudian nomor 7, kita ada untuk kumur dan gosok gigi ya. Kumur dan gosok gigi ya, teman-teman siapkan di sini adalah ekoenzim murni ya, dengan setengah gelas air. Jadi kita siapkan setengah gelas air, dicampur dengan tutup botolnya, boleh pakai ya, sekarang tutup botol masing-masing ya, atau 10 ml juga oke. 1 tutup botol, 2 tutup botol juga oke, karena 1 tutup botol aqua itu kurang lebih mineral itu 5 ml ya. Jadi kita bisa buat 2. Kita pakai ini, karena kumur-kumur juga nggak begitu lama kan, dan nggak begitu banyak, jadi cukup setengah gelas saja. Berikutnya, kalau untuk sikat gigi, basahi dulu sikat giginya, baru kita semprotkan. Jadi biasanya kita semprot saja 5 kali semprot ya, sikat gigi sudah bisa dipakai dan tidak akan asam ke gigi kita karena ini sudah dibasahi ya. Jadi air yang tadi dipakai untuk kumur-kumur juga bisa dipakai. Jadi kita siapkan 1 botol spray yang isinya ekoenzim murni, sehingga mudah sekali untuk pemakaian, tinggal semprot saja gitu kan. Ada kalanya kita dituang, ada kalanya dengan tutup mineral, ada kalanya dengan botol spray. Jadi ayo kita siapkan bermacam model ya. Oke, berikutnya lagi adalah untuk mencuci rambut. Nah, untuk mencuci rambut saya punya di sini ada 3 ya. Saya memakai 3 jenis botol yang berbeda. Ini semuanya botol-botol bekas ya, kita manfaatkan bersama. Nah, di sini ada yang setelah cuci rambut ya, ada yang saat cuci rambut. Jadi ini adalah sebagai samponya. Saya masih mencampur sisa sampo organik yang saya punya, lalu ditambah dengan lerak ya, karena kita sudah fermentasi kedua dengan lerak ya.
lalu saya campurkan lagi ekoenzim murni 1:1:1. Kemudian karena ini masih cukup banyak ya, lalu kalau ibu-ibu ingin mencoba sesuai dosis yaitu 1:1:5, nggak usah besar-besar, cukup yang kecil aja dulu sehingga tahannya bisa lebih lama ya, karena kan kalau sudah campur air itu kita biasanya gunakanlah tidak lebih dari 1 minggu lah ya, kurang lebih. Jadi saya sekali cuci rambut itu kurang lebih setengah botol ini habis. Jadi 1 bagian sampo, 1 bagian F2 lerak ataupun ekoenzimnya, dan 5 bagian air masuk dalam 1 tempat ini ya. Nah ini yang sampo aslinya yang sudah dicampur F2 lerak. Nah setelah itu kadang-kadang kita punya hair tonic ya. Hair tonic kita ini saya mencampurkan F2 dari bunga telang dan juga seledri ya. Jadi F2 seledri dalam wadah terpisah, lalu 1 lagi F2 bunga telang dalam wadah terpisah. Nah saya campurkan di sini untuk sekedar hair tonic ya, dan juga ada botol 1 lagi yang model spray, sedikit spray ya, juga bisa dipakai ya. Ayo kita bereksperimen ya. Setelah cuci rambut lalu ada mandi dan cuci tangan. Oke, mandi dan cuci tangan. Kita lihat di sini. Nah, sama. Di sini tertulis mandi dan cuci tangan adalah 1:1:5. Jadi mudah sekali ya, selalu bagi-bagi dengan ekoenzim, bagi-bagi lagi dengan sabun yang kita punya ya. Setengah-setengah, lalu masukkan sabunnya. Nah kalau untuk pemakaiannya kecil atau kita traveling boleh masukkan ke botol kecil ya. Cuci tangan pun juga sama ya, mau di model pump apa yang sabun cuci tangan biasa. Lalu ada pembersih udara, air purifier. Nah ini yang selalu kita udah ingat kan, 1:1000. Nah ngomong-ngomong 1:1000, teman-teman pasti punya gelas takaran kan. Di sini gelas takaran saya yang 1 liter ya, atau 1000 mili. Nah, lalu masih bingung dengan 1 mili itu seberapa sih ya gitu loh. Yuk, di sini punya pipet yang memang khusus 1 mili ya, atau sendok takaran obat juga bisa ya. Kita pastikan air terisi 1 liter, lalu 1 mili ekoenzim kita ambil, kita tuang di sini dan kita aduk sebentar, baru kita bagi-bagi. Nah, ibu-ibu pasti punya banyak bekas-bekas botol spray yang mana kita bisa bagi-bagi. 1 rumah kan mungkin berempat, kita bagi-bagilah kepada botol-botol yang ada ya, untuk dibagikan. 1 orang harus punya 1 keluarga harus punya 1 ya. Nah, untuk Ibu Wiwi bertanya, F2 seledri batangnya atau daunnya saja? Saya kebetulan pakai yang daunnya saja Bu ya. Mungkin kalau batangnya Ibu bisa cincang kecil itu, banyak teman-teman yang bilang kalau dicincang dia lebih keluar, sama seperti serai juga, dia wanginya lebih keluar ya. F2 itu artinya fermentasi kedua. Jadi setelah panen kita tambahkan lagi 1 bulan untuk fermentasi ya. Nah, jadi kembali tadi 1:1000 ya, kita bisa pindahkan ke wadah-wadah ya, botol spray untuk keluarga kita. Jadi sudah siap pakai nih dan siap bawa di dompetnya ya, di tasnya, di sakunya untuk bapak-bapak. Lalu untuk siap-siap kalau refresh di luar ya, mau di tangan, di kulit ataupun di barang ya yang kita pegang atau apa. Nah, ini untuk air purifier. Nanti ada 1 lagi yang hand sanitizer ya. Nah, ini air purifier apakah di toilet? Di toilet juga kadang wanginya kurang enak ya, kurang nyaman, maka kita bisa semprot dan kita before dan after masuk ke WC-nya. Oke, berikutnya poinnya masih banyak nih teman-teman. Untuk detox tubuh. Detox tubuh kita ada. Nah, sekali dapat sampel, jangan lupa yuk pakai untuk rendam kaki ya. Rendam kaki ini ekoenzimnya tidak usah harus yang murni sekali, maksudnya sampai yang bening sekali ya. Jadi yang dedeknya juga boleh kok. Jadi kita bisa khusus buat yang detox ya. Khusus ini bisa yang agak ampas halus lebih dedeknya itu ya, boleh dipakai.
Nah, air hangat, kalau sampel biasanya kan cuma dapat sedikit kan. Nah, 250 ml atau sampai 600 satu botol mineral ini. Maka kita hemat-hemat ya. Jadi, kalau belum panen, air hangatnya itu untuk rendam kaki sampai ke mata kaki saja sudah cukup. Yang penting sudah sampai lewat batas mata kaki itu sudah cukup. Kemudian kita tinggal kasih ekoenzimnya. Nah, di sini di stiker kan ditulis ataupun di buku panduan kita modul ya, ditulis untuk ekoenzim tambah air hangat 30 ml. Oh ya, 30 ml. Aduh, kalau 30 ml cepat habis ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau airnya cuma sampai sebatas mata kaki, 1-2 tutup botol sudah tidak apa-apa ya. Kalau memang bisa lebih bagus ya. Makanya cepat membuat ya. Telat membuat, waktu tidak menunggu kita loh, ya, kelewat. Ya, ayo buru-buruan membuat lebih banyak. Nah, lalu untuk nomor 12, jika ada bisul atau luka gores, ya, ataupun pendarahan, nah, makanya diperlukan P3K, ya. Jadi kita harus siapkan ekoenzim murni dan kita bisa langsung siram, ya, ataupun tadi kalau yang punya botol spray isinya ekoenzim murni juga tinggal bisa di-spray saja ya. Jadi ibu-ibu siapkan satu botol yang sudah siap untuk dituang, satu lagi yang di-spray isinya ekoenzim murni. Dia sebagai multi manfaat ya. Kita takut kelewat, nanti pertanyaan akan saya jawab ya setelah ini. Berikutnya lagi anti radiasi. Anti radiasi tentu saja ekoenzim murni ya. Nah, seperti hari ini ya di belakang handphone saya juga sudah ada ekoenzimnya. Nah, lalu satu lagi. Kita punya wadah bebas, mau wadah apa saja. Yang pasti isinya ekoenzim murni dan letakkan di dekat kita terus. Apakah di handphone kita, di laptop kerja kita, di komputer ya. Dan di tas kita, di tas dompet kita juga harus ada satu. Ukuran kecil juga tidak apa-apa ya. Nah, kemudian sebagai pupuk organik, ekoenzim ditambah air 1:1000 sebagai pupuk ya. Wah, udah mau habis nih. Nah, di sini saya memanfaatkan botol bekas dan tinggal di pump saja, itu keluar 1:1000. Nah, sama kayak tadi ya teman-teman yang sudah punya takaran 1:1000. Nah, tanaman kita kan banyak jenis nih. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang pot, ada yang tanah. Lalu ada yang kuat, ada yang tidak. Jadi berbagai jenis tanaman itu lebih aman bagaimana? Paling aman adalah 1:1000, hanya disemprot 2 kali seminggu saja. Jangan, ada beberapa memang yang tahan tiap hari disemprot ya, bukan disiram loh. Karena disiram itu terlalu banyak ya takarannya nanti ya. Semprot juga berapa banyak. Nah, semprot kita kan rata-rata minimal 3 kali semprot sudah cukup. Nah, jadi kita lihat semua ini adalah proses teman-teman. Tidak ada memang yang pas sekali sampai harus begini, harus begitu, memang nggak ada. Tapi proses membuat harus ya, harus 1, 3, 10, nggak boleh asal-asal, nggak boleh coba-coba. Tapi untuk pemakaian luar ini ya, ekoenzim kan semua hanya pemakaian luar ya teman-teman, tidak untuk diminum. Nah, ini semua boleh dicoba sesuai pengalaman masing-masing. Oh, ternyata untuk kulit saya tidak boleh sering-sering. Kalau sering-sering kok begini ya, kok begitu ya. Tapi lihat dalam rentang waktu 1 minggu. Lalu kita coba lagi misalnya untuk minggu ke depan bagaimana. Lalu apakah karena hawa yang lagi panas atau apa. Jadi semuanya harus jangan karena judge 1 hari saja. Lalu wah sudah langsung memberikan testimoni yang ternyata kok berbeda sekali ya. Jadi kita harus lihat bagaimana kejadiannya case by case ya teman-teman. Nah, sedikit lagi sebagai hewan peliharaan ya, sebagai pembersihnya maupun untuk campuran sampo-nya ya, untuk mandinya juga. Nah, hewan peliharaan juga ya sama seperti kita, perlu mandi, perlu sampo ya kan, perlu pembersihan. Jadi perlu karbol juga ya. Jadi untuk ngepel ataupun menyiram dan menyemprot tadi ya, menyemprot juga bisa dengan air purifiernya. Kemudian dekat-dekat kandangnya tadi ya. Lalu untuk takaran samponya tadi disamakan, takaran mandinya juga disamakan. Nah, semuanya ekoenzim murni 1:1 dengan sampo yang Bapak Ibu punya ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah untuk membersihkan kuningan ya. Sama.
ekoenzim murni ya, atau yang bagian halus dedeknya, biarkan dulu 10 menit atau 15 menit atau mungkin lebih ya, tidak apa-apa, baru nanti digosok pelan-pelan. Dan ternyata hasilnya banyak sekali testimoni teman-teman yang sudah memberikan kebaikan ekoenzim untuk pembersihan kuningan. Bagus sekali ya. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sharing dari saya mengenai 16 manfaat ya untuk pemakaian ekoenzim di rumah kita.